dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi 9 yang telah dengan ikhlas hati menerima kami di forum yang terhormat ini. Yang kedua, kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional, saya mewakili teman-teman sebagai Ketua Umum, kemudian ada beberapa anggota kami yang juga ikut hadir dalam forum ini. Dan saya rasa teman-teman asosiasi yang lain juga sama. Rasa luka, sakit, dan kekecewaan terhadap kemitraan yang ada hari ini. Kami hadir di sini atas persoalan yang sama, Bapak. Saya tidak ingin berpanjang kata, tetapi nanti saya rasa pemaparan dari kawan-kawan GAPEMBI, pemaparan dari kawan-kawan HMD Gemas, dari teman-teman mitra dan investor 3T, tidak ada yang beda persoalan kami di lapangan. Ini soal kemitraan yang tidak sejajar. Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional. Satu yang menjadi catatannya bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program, Pak. Yang punya fasilitas itu kami. Tapi dalam segala hal kami yang terluka. Dalam segala hal kami yang dianggap sebagai biang keroknya. Ada keracunan mitra yang dia salah. Ada kemudian soal kita. Padahal mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang ada di forum ini tidak tahu. Yang menjadi pengelola di dalam dapur itu adalah SPPI. Yang menjadi pengelola semua di dalam itu adalah mereka. Kami hanya menyiapkan fasilitas. Tetapi begitu ada keracunan, dapur kami yang disuspend. Begitu ada persoalan, bahkan Presiden kemarin menyampaikan bahwa kami adalah para maling. Saya tahu ini salah ya informasi yang diberikan kepada Presiden. Tetapi tolong ya proses kemitraan ini didudukkan sejajar. Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada Bapak di sini yang punya kewenangan untuk memanggil mereka. Ini kemitraan strategis. Kita sama posisinya. Pemerintah punya program, kami punya usaha, punya fasilitasi program itu. Kalau kemudian ini dikecewakan kami semua, kami siap gembok dapur secara nasional, Pak. Kalau ini tidak dilakukan, saya rasa program tidak berjalan. Dan ini gawat. Ya, program Presiden Subianto dikatakan tidak bertanggung. Demikian tidak ada sekarang yang mewakili konsorsium siapa? Iya, sudah ada kesepakatan ya, yang mewakili KPMB. Sudah, siap. Ya, makasih. Siap, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang mulia pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI. Jadi kami kemarin sudah bersepakat yang akan menyampaikan pemaparan dari GAPEMBI dan dari kami HMD Gemas. Iya, oke, nanti kita gantian. Oh, sama 3T Pak, ada 3 perwakilan kami. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah pernyataan dan aspirasi dari Presidium Mitra MBG. Kembali kami sampaikan kepada yang mulia pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI guna memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis sebagai program gizi nasional yang akuntabel, berkapasitas hukum, serta melindungi investasi dan kemampuan tenaga kerja dan mitra di daerah dan di 3T. Kami menyampaikan poin-poin aspirasi sebagai berikut. 1. Pengawasan keberlanjutan gizi gratis. Namun kami menemukan Komisi 9 DPR RI untuk melakukan fungsi pengawasan ketat terhadap pimpinan dan gizi nasional agar
menerapkan sistem yang baik, good governance, transparan, dan akuntabel di setiap lini operasional. Dua, desakan evaluasi kebijakan yang berdampak sistemik. Komisi 9 DPR RI untuk mendesak BGN melakukan pengkajian ulang secara menyeluruh terhadap kebijakan moneter dalam waktu selama 7 hari kerja. Dampak sistem kesiapan di daerah. Secara khusus, kami meminta Komisi 9 dapat instruksi yang selesai disurvei berstatus berita acara verifikasi dan validasi serta meminta dan serta memiliki kepada satu gizi KSPPG dan virtual account untuk segera operasional karena mereka sudah berinvestasi. B. Dapur produksi yang saat ini masih dalam status proses persiapan dan telah membangun dapur untuk segera diberikan jaminan kepastian berinvestasi. 3. Akomodasi dan inklusif mitra strategis. Mendesak Komisi 9 DPR untuk menginstruksikan BGN agar segera resmi dengan melibatkan mitra strategis secara aktif dan partisipatif serta berkelanjutan dalam proses penyusunan hukum maupun kebijakan yang dikeluarkan BGN di hari ini. 4. Perlindungan hari libur SEBGN tahun 2020. Komisi 9 untuk mendesak BGN total sertifikat tersebut karena BGN yaitu status hukum lebih tinggi dari surat edaran BGN. 5. Jaminan kepastian hukum dan investasi mitra. Kami mitra ini kami adalah sikap dari pimpinan BGN tersebut terhadap investasi mitra mulai 3T sampai aglomerasi. 6. Akselerasi dan kepastian regulasi SPPG terpencil mendesak percepatan operasional SPPG di terpencil demi gizi dan aspek. 1. Konsistensi pelaksanaan sepenuhnya kepada 115 pelaksanaan gizi gratis dan tidak dan ketidakpatuhan. B. Standarisasi nomenklatur menurut administrasi BPN di mana nomenklatur digunakan secara resmi adalah SPPG terpencil, SPPG 3T yang merupakan 1. Ketua Alpen Stoni
saya sendiri. 2. Ketua Umum HMD Kemas, Dr. Andus Yadin SHM. 3. Ketua Umum APGI 3T, Helmi Harepa. Ketua Umum AMGNI Sawaludi. 5. PK Mustafa. Demikian dari Presidium untuk dapat menjadi tertimbun demi pelaksanaan program MBG ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi ada dari mana lagi? Satu lagi. MD Gemas. Satu lagi terakhir. API 3T. API 3T. Dari 3T penting juga untuk kita dengarkan. Ya, DP Gemas. HMD Gemas silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota Komisi 9 serta Ibu dan Bapak yang hadir. Dalam kesempatan ini saya diserak, mungkin nanti akan dibacakan oleh Dr. Steren sebagai Wakil Ketua Umum. Izin bahwa konsorsium ini telah membuat buku dengan judul Kado Bapak Prabowo dalam IBG dan Akselerasi Terkendali. Nanti berkenan saya berikan kepada Bapak-Bapak sebagai perwakilan rakyat. Silakan Dr. Steren sebagai Wakil Ketua Umum dibacakan narasinya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan yang sangat kami cintai, teman-teman seperjuangan semua. Sebelum saya membacakan, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kami, karena teman-teman ini adalah pejuang-pejuang yang sebelum orang percaya MBG, kami ini sudah percaya. Kami ini hadir hampir lengkap seluruh pengurus DPP, dan kurang lebih ada 20 DPW dari provinsi ada di bawah sana. Terima kasih buat teman-teman. Bahkan ada yang dari Papua beli tiket jauh-jauh datang hanya untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu di tempat ini. Mohon kami didengarkan. Terima kasih. Di belakang saya ini ada Pak Sekjen, Pak Yusuf Supriyadi, Pak, dan ada Pak Waketum, Bang Yan. Kemudian ada Bang Jul sebagai pengawas, ada Bendahara Rejana, kemudian ada Wakil Sekjen juga. Dan sejak kami ini sudah berjuang. Dapur saya pribadi itu sejak 6 Januari 2025 dari Indonesia sudah jalan. Sementara sebelum saya, kami sudah percaya. Tetapi hari ini kami merasa sedih dan kecewa karena yang awalnya kami disuruh agar ayo ajak sebanyak mungkin orang. Tetapi sekarang sepertinya kami seperti menjadi orang yang menyebabkan kegagalan mendekat sama HMBG ini, Pak. Itu sebabnya kami dari HMD Gemas, Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas, ingin membacakan kajian kebijakan publik reformasi birokrasi BGN. Yang pertama berkaitan dengan kepemimpinan. Yang lama dan yang baru, yang lama itu manajemen koruptif yang diterapkan. Berdasarkan evaluasi dan pencermatan mendalam terhadap kepemimpinan BGN, ditemukan indikasi kuat adanya tata tertib peristiwa koruptif di mana sedang dalam proses hukum sekarang ini. Partai ini bersifat parsial. Ini tidak terjadi secara parsial, dan terdesain secara masif dan profesional sejak tahapan paling awal. Kejadian ini menyebabkan sepertinya kami mitra-mitra juga kena getah ya Pak. Ya, sehingga yang mereka yang berkaitan dengan kacau balau, sosial yang tidak benar, di program yang sangat transaksi yang transaksional dan akuntabilitas yang memadai, bukan celah besar bagi penyimpangan keuangan negara. Dan penyimpangan di atas di generasi yang sepertinya kami ini yang bermasalah. Sehingga kemarin sempat sedih juga ketika kejaksaan turun semua memeriksa. Lalu kami bersyukur kejaksaan sudah sangat arif, sudah menghentikan pemeriksaan itu. Kemudian yang kedua, mengenai pimpinan yang baru. Harapan besar kami sempat berikan kepada pimpinan yang baru untuk melakukan. Tetapi yang terjadi adalah konflik
saksi menuju struktur pimpinan yang baru tidak memberikan substantif, melainkan menggeser pola kegagalan dari struktur menjadi gaya kepemimpinan manajemen konflik dengan motif mencari panggung. BGN yang menerima, BGN yang menyuruh membangun silakan, BGN yang memeriksa oke, sudah oke, sudah oke. Tetapi BGN juga yang datang dan bilang ini jelek, ini jelek, ini jelek, ini jelek. Sehingga memicu ketegangan sosial. Akibat dari penerapan manajemen konflik ini, program strategis nasional yang semula didukung justru memicu gelombang demonstrasi dan protes di berbagai wilayah. Terjadi eksploitasi pragmatis menurut kami. Terdapat indikasi pembiaran ketegangan karena secara pragmatis organisasi kemasyarakatan tertentu dijustifikasi mendapatkan peran hanya apabila eskalasi konflik di lapangan tetap terjaga. Dampak eskalasi konflik berkembang secara destruktif di dua ranah. Yang pertama, konflik diagonal dan horizontal. Konflik diagonal bentuknya seperti yang muncul antara kita dengan pihak BGN selaku koordinator. Yang sekarang ditutup, tidak bisa bertemu dengan BGN. Kami hanya sampai di gerbang itu saja. Bahkan kami sudah berusaha mendatangkan aksi damai supaya kami diterima oleh BGN. Kami tidak minta dibela kalau kami salah, tapi kami minta kami diajak untuk mensukseskan program strategi nasional ini. Sehingga konflik horizontal gesekan di tingkat bawah antara sama mitra, yayasan dengan pihak supplier, dengan SPPI juga jadi gesekan yang sangat kuat. Yang kedua, penyebab keresahan, arogansi kekuasaan dan solim. Munculnya dalam keresahan yang mendalam hingga menyebabkan stres yang tinggi di kalangan komunitas di grup WhatsApp kami banyak yang bilang nggak bisa tidur, susah tidur. Dan mitra program BGN berasal langsung dari perilaku BGN yang dinilai arogan dan solim sesuai dengan adabium hukum klasiknya. Kekuasaan adalah anak-anak. Namun sebaiknya kekuasaan tanpa hukum adalah arogansi dan kesoliman. Kepemimpinan saat ini secara nyata mempraktikkan kekuasaan yang lepas dari hukum, yang bukannya melindungi, membina para mitra yang beritikat baik untuk menyukseskan program nasional, melainkan memastikan suatu usaha mereka. Kami berharap kami dibina, bukan dibinasakan. Berikutnya BGN mencari umum pemerintahan yang baik. Keresahan masih ini dipicu senioritis oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam 30. Progresif terwujud dan berinvestasi berupa surat edaran sepihak yang bisa mengalahkan hukum yang lebih tinggi. Tidak memberi tiga pihak investasi untuk publik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Timbul masalah hukum. Sudah kita dengar di media sosial, sudah ada mitra yang mengajukan secara hukum kepada BGN. Kondisi program yang salah dan tidak menentu ini dipastikan akan sengketa hukum yang serius di ranah PT UN. Tindakan administrasi yang dan kebijakan sepihak dari pimpinan BGN memberikan legal standing yang kuat bagi yayasan dan mitra untuk melakukan gugatan atas dasar pelanggaran nyata undang-undang serta tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian dari pihak luar. Di ranah hukum, privat dan perdata, ketidakpastian regulasi akibat kebijakan moratorium sepihak oleh BGN berpotensi memicu gugatan kelompok class action skala besar dari ribuan pengelola mitra yang bertindak sebagai pelaku investasi. Seperti kata rekan kami, harus akan menggetuk seluruh dapur ini. Secara kontraktual, tindakan ini melanggar asas hukum universal. Kami pengelola mitra yang berinvestasi di miliar rupiah ini dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Contoh sederhana, hal ini sekarang jadi perdebatan. Ini mau dibayar 5 hari, mau dibayar 6 hari, relawan sudah dibayar 5 hari, dibayar 6 hari, semua serba ketidakpastian. Padahal sudah jalan kemarin ini. Masih banyak perdebatan, bertanya-tanya, tidak ada kepastian hukum yang tepat. Yang baik akibat keputusan moratorium sepihak tidak penyelesaian sehingga merusak ekosistem kerjasama kependataan yang telah disepakati. Harapan kami perlu informasi BGN, struktur dan momentum investasi ekosistem tata kelola. Yang kedua, fungsi pengawasan internal
optimalisasi KPPG yang ada di provinsi, pembentukan komisi pengawas BGN. Kemudian kita berharap ada pimpinan yang visioner, berkoordinasi dengan tiga figur pimpinan. BGN membutuhkan jajaran pimpinan baru yang bersih, integritas, serta memiliki performa kompetitif yang kuat, yang mengerti apa dari BGN ini. Leadership yang kuat untuk mengkonsolidasi internal, membantu seluruh stakeholder, dan memperhatikan pendekatan manajemen konflik yang destruktif. Jiwa kewirausahaan kami harapkan pimpinan, mereka memiliki kreativitas dan ketangkasan dalam mengelola ekosistem kami sehingga menggerakkan potensi ekonomi lokal. Kemudian yang terakhir, kami berharap Komisi 9 bisa mendorong menyebabkan adanya undang-undang khusus terhadap MBG ini, mengingat besarnya skala serta dukungan publik yang luas dan masif. Strategis ini tidak hanya bergantung pada regulasi tingkat rendah yang tentang diubah secara sepihak. Program MBG membutuhkan landasan hukum yang kokoh, jelas dan tegas dalam bentuk undang-undang, hukum setingkat undang-undang, dan menjamin keberlanjutan program lintas rezim pemerintahan, kepastian alokasi anggaran, serta memberikan jaminan hukum yang mutlak bagi seluruh mitra dan instansi pelaksanaan di lapangan. Kami berharap dalam taktis yang mendesak dalam waktu dekat untuk melakukan revisi total kepada surat edaran dan integritas tiga asas utama. Asas sosiologi dalam hal pusat regulasi, asas yuridis dalam penyusunan pasal-pasal, asas fisiologis dalam regulasi harus berpihak dan setia pada tujuan luhur awal dari penciptaan program MBG. Sehingga harapan kami, MBG ini terus menciptakan lapangan pekerjaan yang secara masif di masyarakat, memberikan roda perekonomian dan rantai pasar lokal secara dinamis, menurunkan angka partisipasi demi mempersiapkan kualitas generasi masa depan yang bangsa. Jakarta 14 Juli 2026, Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas. Terima kasih. Terima kasih.